Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Alfian. Saya dari Prodi Teknologi Rekayasa Internet dengan nomor NPM 2375804. Di sini saya akan menjelaskan tata cara mengurus jenazah mulai dari memandikan hingga menyolatkan. Yang pertama-tama saya akan menjelaskan niat sholat, niat memandikan jenazah laki-laki. Jika jenazah itu adalah laki-laki, maka niatnya adalah nawaitul gusla lihazal mayiti lillahi ta'ala. Artinya, aku berniat untuk memandikan mayit laki-laki ini karena Allah Ta'ala. Yang kedua, niat memandikan jenazah perempuan, yaitu nawaitul gusla lihazal al-mayiti lillahi ta'ala. Artinya, aku berniat untuk memandikan mayat perempuan ini karena Allah Ta'ala. Dan tata cara memandikannya, satu, dimulai dari tubuh bagian kanan. Memandikan jenazah dimulai dari bagian tubuh kanan sebagaimana dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW dari Ummu Atiyah radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, ketika putrinya Zainab meninggal, mulailah dengan anggota tubuh sebelah kanan dan anggota wudhu darinya. Hadis Bukhari. Yang kedua, mengangkat kepala jenazah. Angkatlah kepala jenazah hingga mendekati posisi duduk. Lalu tangan mengurut perut jenazah lembut agar kotoran yang ada di dalamnya dapat keluar. Pastikan untuk menyiram air yang cukup agar kotoran dapat dibersihkan dengan baik. Selanjutnya, yang ketiga, niat dan mewudukan jenazah. Setelah membaca niat memandikan jenazah, wudukan mereka seperti akan melaksanakan sholat, kecuali berkumur dan istinsyak, menghirup air hidung. Kedua hal tersebut diganti dengan menggosok gigi dan lubang hidung jenazah menggunakan jari yang dibungkus kain basah. Yang keempat, membasuh tubuh jenazah. Jika jenazah tersebut laki-laki, basuhlah kepala dan jenggot menggunakan busa atau sabun. Kemudian basuhlah bagian kanan tubuhnya. Proses memandikan dimulai dengan menyiram air ke bagian kanan leher, lalu tangan kanan, punggung kanan, dada sebelah kanan, pinggang kanan, paha kanan, betis kanan, dan seluruh kaki kanan. Setelah itu jenazah dibalik ke sisi kiri dan bagian punggung kanan dibasuh. Begitulah cara memandikan jenazah baik perempuan maupun laki-laki. Selanjutnya saya akan menjelaskan tata cara mengkafani jenazah. Tata cara memandikan jenazah yaitu kain kafan yang dianjurkan warna putih, bersih, dan telah diberi wewangian. Jangan menggunakan kain yang mewah atau mahal. Cara mengkafani jenazah laki-laki ialah sebagai contohnya, yaitu yang pertama, letakkan 5 tali, yakni 3 panjang dan 2 pendek, sebanyak 3 kali. Panjang digunakan untuk sikut, pinggang, dan lutut, sedangkan 2 tali pendek untuk mengikat ujung kepala atau pocong dan ujung kaki. Jumlah tali ini bukan wajib, artinya boleh disesuaikan. Lalu gelar kain ke-1, kain pembungkus seluruh tubuh di atas kelima utas tali tadi, sehingga nantinya setelah jenazah diletakkan di atasnya, kain tersebut terletak di bagian kanan jenazah. Selanjutnya gelar kain kedua atau pembungkus seluruh tubuh di sebelah kain ke-1 selebar
punggung jenazah dan ditumpangkan di atas tepi kain kesatu, sehingga ketika jenazah diletakkan di atasnya, kain tersebut terletak di bagian kiri badan jenazah. Hamparkan kain ketiga di atas kedua lembar kain yang sebelumnya dan letakkan pada bagian pinggang sampai kaki jenazah. Lalu taruhlah hamparan kapas, serbuk kayu cendana, dan wewangian lain di atas susunan kain tersebut. Kemudian angkat jenazah dan letakkan di atas kain kafan yang telah disiapkan tadi. Selanjutnya tutuplah dahi, hidung, dua telapak tangan, lutut, jari-jari kaki jenazah dengan kapas, termasuk lubang dubur, lubang hidung, dan kedua telinga. Lalu mulailah membungkus jenazah dengan diawali dari kain yang ketiga yang paling atas atau sarungnya, lalu disusul ke kain kedua dan kain ke-1 secara berurutan. Ikat bagian siku, pinggang, lutut, kaki, dan atas kepalanya dengan tali yang telah disiapkan tadi. Sebaiknya tali pocong diikat ketika jenazah akan diberangkatkan ke pemakaman. Sementara itu jenazah perempuan bisa dikafani dengan ketentuan yang akan saya jelaskan. Gelar sehelai tikar, letakkan 5 utas tali, yakni 3 panjang dan 2 pendek sebanyak 3 tali. Panjang digunakan untuk sikut, pinggang, dan lutut, sedangkan 2 tali pendek untuk mengikat ujung kepala atau pocong dan ujung kaki. Selanjutnya gelar kain ke-1, kain pembungkus atau kain pembungkus seluruh tubuh. Kedua, gelar kain kedua, pembungkus seluruh tubuh di sebelah kain ke-1. Selanjutnya buatlah baju kurung tidak berjahit dengan kain ketiga. Caranya dengan mengukur panjang badan jenazah dari punggung hingga kaki. Lalu ambil kain kafan 2 kali lipatnya. Lipat kain tersebut hingga menjadi 2 lapisan. Buatlah lubang pas di tengah lipatan kain selebar kepala jenazah. Lalu buka lipatan tersebut dan letakkan di atas kain ke-1 dan kedua sebelumnya. Lalu gelar kain ke-4 untuk sarung dan letakkan di bagian pinggang sampai ke kaki jenazah. Buatlah celana dalam tak berjahit seperti popok bayi dan letakkan di atas kain ke-4 searah alat kelaminnya. Kemudian taruhlah sedikit kain yang cukup untuk membuang kerudung di atas kain ketiga atau baju kurung searah kepalanya. Kemudian taruhlah hamparan kapas, serbuk kayu cendana seperti tadi, dan wewangian lain di atas susunan kain tersebut. Lalu taruhlah hamparan kapas, serbuk kayu cendana, dan wewangian lain di atas kain tersebut. Kemudian angkat jenazah dan letakkan di atas kain kafan yang telah disiapkan tadi. Tutuplah dahi, hidung, 2 telapak tangan, lutut, jari-jari kaki jenazah dengan kapas, termasuk lubang dubur, lubang hidung, dan kedua telinga. Mulailah membungkus jenazah dengan diawali dari mengenakan celana dalamnya, lalu membungkus dengan sarungnya, mengenakan kerudungnya, memasang baju kurungnya, dengan memasukkan kepala jenazah pada lubang baju kurung dan menutupkan kembali baju kurung yang telah dibuka bagian depannya. Lalu bungkus dengan kain kedua dan disusul ke kain pertama. Ikat bagian siku, pinggang, lutut, kaki, dan di atas kepalanya dengan tali yang telah disiapkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tata cara menyolatkan jenazah. Yaitu yang pertama membaca niat di dalam hati, yang kedua berdiri bagi yang mampu, yang keempat takbiratul ihram, dan 3 takbir lainnya dengan Allahu Akbar. Takbir pertama membaca surat Al-Fatihah, lanjut takbir kedua dengan membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dianjurkan melafalkan sholawat Ibrahimiyah. Selanjutnya pada takbir ketiga membaca doa khusus untuk jenazah. Takbir keempat membaca doa untuk jenazah dan kaum muslim. Ditutup dengan salam.
lebih jelasnya ada di video saya yang sebelumnya saya upload untuk tata cara menyolatkan jenazah.